Shalom, kembali lagi bertemu dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema, yaitu hidup yang berharga. Kita lihat satu ayat dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-8a. Saya akan bacakan. Tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup dan mati ada dalam genggaman Tuhan. Ketika tiba waktunya kita harus meninggalkan dunia ini, maka tak seorang pun yang dapat berkuasa menolak hari kematian itu. Karena memang seperti saya katakan di awal, hidup dan mati manusia ada dalam genggaman Tuhan. Kita melihat satu tokoh, yaitu Raja Hizkia. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, Raja Hizkia diponis mati. Dia sakit dan dikatakan tidak akan sembuh lagi. Mendengar vonis mati itu dan dia tidak sembuh lagi dari penyakitnya, Raja Hizkia dia berseru dan menangis, dan dalam tangisannya dia menghadap ke dinding sambil meneteskan air mata, memohon kepada Tuhan agar dia diberi kesempatan untuk hidup. Dan firman alam dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, kalau kita baca mulai ayat yang pertama nanti, di sana dikatakan bahwa Tuhan mendengar dan mengabulkan permintaan Raja Hizkia, dan akhirnya Raja Hizkia disembuhkan dari sakit penyakitnya dan diberi usia 15 tahun lagi untuk hidup. Cukup berharga sekali hidup itu. Gitu. Seperti tema kita di atas tadi yang mengatakan bahwa hidup yang berharga. Hidup itu cukup berharga. Karena hidup itu berharga, maka Hizkia ketika dia divonis mati, dia berdoa dan akhirnya Tuhan kabulkan dan dia diberi usia 15 tahun lagi. Begitu juga dengan Yairus. Kalau kita tahu Alkitab, ini Yairus adalah kepala rumah ibadat, dan dia datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan, memohon dengan sangat untuk kesembuhan anak perempuannya yang sakit keras dan hampir mati. Kita lihat ceritanya di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23. Dia memohon kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengabulkan permohonan daripada Yairus. Dia pergi ke rumah Yairus. Yesus pergi ke rumah Yairus. Dan ketika dia sampai di rumah Yairus, anak itu sudah mati. Anak itu sudah mati. Lalu Tuhan memegang tangan anak itu, dan Tuhan berkata, Talita kum, yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan seketika itu juga anak itu bangun dan bangkit dan hidup kembali. Di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-41 dan yang ke-42. Ingin hidup, luar biasa toh. Kalau kita kembali ke Raja Hizkia tadi, dia berdoa agar diberi kesempatan untuk tetap hidup. Demikian juga Yairus memohon kepada Tuhan agar anaknya tetap hidup.
Kedua tokoh ini sangat menghargai hidup yang Tuhan berikan. Saya mau katakan pada kesempatan ini, hidup adalah kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita orang-orang percaya. Dan kita pun harus mengucap syukur atasnya kalau sampai hari ini kita masih diberi hidup, napas kehidupan masih ada pada kita. Dan untuk menghargai kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita, yaitu kehidupan, maka kita harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Kita lihat satu ayat dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Efesus 5 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi selama kita masih hidup di dalam dunia, kita harus menghargai kehidupan itu dengan hidup arif, bijaksana. Dan kita dikatakan jangan seperti orang bebal. Orang bebal itu adalah orang yang keras hati, tidak bisa dibilangi, tidak bisa dinasihati, bebal. Jangan seperti itu. Tetapi seperti orang arif, dikatakan orang arif itu artinya orang yang bijaksana, orang yang rendah hati, orang yang selalu melakukan hal-hal yang baik. Itu yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Hidup seturut dengan kebenaran firman Allah. Apa yang harus kita buat dalam hidup ini? Ada satu pujian yang hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Jangan kita sia-siakan. Tokoh Alkitab tadi divonis mati, dia kepingin hidup. Karena hidup itu cukup berharga. Kita lakukan hal-hal yang baik, memuliakan Tuhan. Jangan bebal. Hidup seturut dengan kebenaran firman Allah. Menghasilkan buah pertobatan. Menjadi terang dan garam, menjadi pelita, ada kasih. Ini yang harus kita lakukan selama kita masih hidup. Harus menjadi berkat. Sebab saya mau katakan, ketika kita kembali kepada Tuhan, kita tidak bisa bawa apa-apa. Yang bisa kita bawa adalah bagaimana ketika kita hidup itu, hidup berkenan kepada Tuhan atau enggak. Ada satu pujian yang berkata, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Ini yang kita bawa. Jadi selagi kita masih hidup, masih ada kesempatan. Kalau kita sudah mati, tidak ada lagi kesempatan. Makanya mari kita pergunakan hari-hari ini dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti Raja Hizkia tadi di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Dalam doanya Raja Hizkia berkata kepada Tuhan sambil dia menangis, Tuhan, bukankah aku telah hidup berkenan di hadapan-Mu? Aku setia, aku tulus hati, aku melakukan yang baik dan yang benar.
Raja Hizkia bilang begitu, Tuhan aku kan sudah hidup baik, setia, hidup tulus melakukan apa yang baik dan benar. Untuk itu Tuhan, sembuhkan aku, beri aku kehidupan lagi. Jadi yang harus kita garis bawahi pada kesempatan Hizkia, ketika dia hidup setia, tulus hati, dan melakukan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Itu juga yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya di akhir zaman ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik, bertemu dengan Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.